Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat 2. Sekali lagi, Bilangan 34 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Allah menepati janji. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan kita akan terima pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang kita baca tadi. Dalam pasal ini membahas tentang batas-batas tanah Kanaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa ini kita bisa menemukan ada Tuhan yang memberikan perintah, kemudian ada Musa yang menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel, kemudian ada Eleazar yaitu imam dan Yosua bin Nun yaitu sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu yang mereka ini bertugas sebagai pengatur pembagian tanah. Dan kemudian ada pemimpin-pemimpin dari setiap orang di suku Israel dan juga tentunya ada seluruh bangsa Israel. Nah, itu tokoh-tokoh yang terdapat dalam peristiwa ini. Tentunya proses pembagian tanah pusaka menurut batas-batas tanah Kanaan ini dapat terjadi karena kehendak dan perintahnya Allah. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ini sesuai dengan perintahnya Tuhan. Jadi mengapa tanah-tanah tersebut dibagi, mengapa ada batas-batas tanah ya. Tentunya ini semua karena sudah diatur Tuhan. Semua sudah ditetapkan Tuhan dan memang ini perintahnya Tuhan. Jadi harus dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel. Perlu dibagi tentunya maksud saya tanah Kanaan ini perlu dibagi tentunya supaya seluruh bangsa Israel dapat memiliki tanah pusaka mereka sendiri sesuai dengan yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Oleh sebab itu harus diatur dalam pembagiannya. Nah, itulah sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita hari ini. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa bangsa Israel ini? Yaitu sesuai dengan judul renungan kita, yaitu kita belajar bagaimana Allah menepati janjinya. Dalam kisah bangsa Israel ini kita dapat menemukan bagaimana Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel. Yaitu bagaimana Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian menuju tanah Kanaan. Dan itulah tanah perjanjian yang Allah janjikan untuk diberikan kepada bangsa Israel menjadi milik pusaka mereka. Pada pasal ini tanah Kanaan benar-benar diberikan dan dibagi-bagikan kepada setiap orang di setiap suku-suku Israel. Disinilah kita dapat belajar bagaimana Allah Israel yang juga adalah Allah yang kita sembah saat ini, Dia pun memberikan janji yang benar-benar manis dan indah bagi setiap kehidupan kita. Tidak hanya bagi bangsa Israel pada zaman dahulu saja. Namun tidak hanya memberikan janji, tetapi Allah benar-benar menepatinya. Ya, Allah benar-benar akan menyatakannya dalam kehidupan kita. Sangat terjamin bahwa janji ini akan benar-benar digenapi di dalam kehidupan kita dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Nah, apa yang akan kita alami saat Allah menepati janjinya kepada kita? Yang pertama, kita melihat yaitu kalau Tuhan menepati janji, maka kita akan mendapat sesuatu tepat seperti yang Tuhan janjikan. Nah, ini yang sudah dialami oleh bangsa Israel tadi. Allah berjanji memberikan mereka tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Dan benar terjadi apa yang Allah janjikan, apa yang Allah hendak berikan, itu benar-benar diberikan kepada bangsa Israel.
Kita pun bisa melihat contoh lain di dalam Alkitab, di mana orang-orang yang menerima janji Allah, benar-benar mereka ini mendapatkan apa yang Allah janjikan itu. Kita melihat kisahnya Abraham dan Sarah. Allah berjanji akan memberikan anak, yaitu Ishak, dan benar-benar terjadi. Mereka memiliki seorang anak. Kemudian dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, peristiwa ini terwujud pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian ada peristiwa yang lain lagi yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Ya, semuanya membuktikan bagaimana Allah benar-benar menepati janjinya. Di dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Tuhan menepati setiap janjinya kepada umat Israel. Tidak satu pun yang tidak ditepatinya. Amin, puji Tuhan, luar biasa janji firman Tuhan bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Tidak satu pun yang akan terluput yang tidak akan digenapi oleh Tuhan. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan di zaman sekarang Bapak Ibu. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, maka pasti apa yang Tuhan janjikan itu akan benar-benar terjadi dan kita terima di dalam kehidupan kita. Banyak janji Tuhan, misalkan janji perlindungan atau penjagaan. Kita bisa melihat di dalam Bilangan 6 ayat 24 apa kata firman Tuhan tentang janji ini. Kemudian tentang janji kesembuhan dan kesehatan, ya. Mazmur 103 ayat 3, ya. Janji berkat-berkat. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 9. Itu adalah berkat bagi kehidupan umat Tuhan bahkan dalam aktivitas-aktivitas mereka. Janji damai sejahtera Filipi 4 ayat 7 dan janji keselamatan tentunya, ya. Yohanes 3 ayat 16 dan masih banyak lagi janji Allah bagi kita, dan saat Allah menjanjikannya maka kita pasti akan mendapatkan tepat seperti apa yang Tuhan janjikan itu. Jadi kalau Tuhan berjanji berikan kesehatan, ya pasti kita akan mendapatkan kesehatan. Kalau Allah berjanji berikan damai sejahtera, kita pun akan mendapatkan damai sejahtera itu. Nah, ini hal pertama yang akan kita alami saat Allah menepati janjinya. Kemudian yang kedua, saat Allah menepati janjinya bagi kehidupan kita, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan sendirilah yang mengatur dan menata semuanya. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel ini, ketika Tuhan memberikan tanah pusaka kepada mereka, Tuhan juga yang mengatur pembagiannya. Dan Tuhan juga yang menentukan siapa yang bertugas di dalamnya, ya. Dan juga batas-batas tanahnya sampai mana yang menjadi bagian bangsa Israel. Semua diatur, dirancang oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, begitu pun juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang menepati janjinya dalam kehidupan kita, maka Dia juga yang akan menata, Dia yang akan merancangkan bagaimana, seperti apa perwujudannya bagi kehidupan kita, kapan waktunya. Semuanya ditata oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah semuanya baik, semuanya indah dan tepat bagi kita semuanya. Entah itu waktunya, isinya, dan caranya. Jadi sangat luar biasa ketika Allah menepati janjinya, dan pasti Allah akan menepati janjinya bagi kita semuanya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita perhatikan bagian awal dari ayat ini. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, termasuk dalam penggenapan janjinya di setiap kehidupan kita. Nah, itu yang bisa kita pelajari. Kemudian apa aplikasinya Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mempelajari hal ini? Yaitu kita tahu bahwa Allah itu menepati janjinya. Apa yang kemudian kita harus lakukan sebagai respon kita? Yang pertama, terus berharap dan percaya penuh terhadap janji Tuhan. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah Bapak Ibu. Apapun yang kita alami karena Allah sudah berjanji menolong, memberkati, menyertai kita dan masih banyak lagi janjinya. Tidak perlu gelisah karena Tuhan pasti akan menepati itu di dalam kehidupan kita. Tugas kita hanyalah terus berharap, ya terus percaya penuh bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Terus berdoa. Terus minta janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saat kita terus berdoa, terus minta kepada Tuhan, bagaimana kita rindu supaya janji Tuhan itu digenapi, maka pasti Tuhan pun akan memberikannya Bapak Ibu. Tuhan pasti akan menepatinya di waktu Tuhan yang terbaik dan dengan cara Tuhan yang paling tepat bagi kehidupan kita. Jadi sungguh-sungguh sangat terjamin. Tinggal kita menunggu Bapak Ibu. Menunggu dan kemudian menantikan bagaimana kita akan merasakan mujizat Tuhan, janji Tuhan yang sungguh-sungguh akan membuat kita terkagum, terpesona dengan kebaikan-kebaikannya Tuhan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0812 2742 0088. Mari kita sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bagaimana Allah yang kami sembah adalah Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Dan kami percaya Tuhan, kami menantikan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi keluarga GPD LSAD Magelang, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik, menghibur dan menguatkan hati kami dalam pekerjaan dan perkataan baik. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.